Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada, rahimakumullah. Satu hari baginda Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser langkah kaki seseorang, kata Rasul, di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya 4 hal. Para ulama menyebutkan 4 hal ini sebagian besar adalah tentang kenikmatan. Hadirin yang dicintai Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang 4 hal nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah dan akan ditanya di hari kiamat. Apa yang pertama? An umurihi bima afnahu. Yang akan dipinta pertanggungjawaban di hari kiamat, la tazulu qadama abdin, tidak bergeser kaki seseorang selangkah pun, karena rasa takutnya, yaitu tentang umurnya digunakan untuk apa di dunia. Sebagaimana Imam Sufyan al-Uyanah menyebutkan, inna laka min umrika ma ata'tallaha fih. Sesungguhnya umur yang kau miliki adalah umur yang kau buat ketaatan, yang kau gunakan untuk ketaatan kepada Allah di dalamnya. Artinya kita memiliki umur dalam kehidupan ini terhitung oleh Allah adalah umur yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Fa'amma ma'asoitah, maka adapun sesuatu yang digunakan untuk maksiat kepada Allah fihi, fala ta'udhu laka umron, maka tidak termasuk hitungan umurmu. Jadi umur yang dihitung itu adalah umur yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, umur kita ini singkat. Yang dulunya anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Hidup kita di dunia ini boleh dikatakan singkat. Hidup kita di dunia ini boleh dikatakan sisa. Artinya apa? Artinya sisa hidup. Yang namanya sisa jumlahnya, hadirin, enggak begitu banyak. Antara perjalanan hidup yang telah kita lewati misalnya dengan perjalanan hidup yang akan kita tempuh, yang masih misterius sifatnya, memang tidak banyak. Walaupun Allah memberikan kita umur yang panjang, apa kata Allah dalam Quran? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi afala yaqilun, kami kurangin dalam bentuk penciptaannya. Yang dulunya hebat, yang dulunya kuat, yang dulunya perkasa, sekarang lemah. Dan itu pasti. Dan itu fakta. Yang dulunya apapun masuk, yang dulunya makan semuanya enak, sekarang sudah terbatas. Yang dulunya gigi kuat, sekarang sudah mulai rontok. Yang pertama, la tazulu qadama abdin biyaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Nomor 1 adalah tentang umur kita digunakan untuk apa. Maka umur kita yang singkat ini, yuk mari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Umur bukan hadiah dan bonus, melainkan amanah. Lalu yang kedua, kata Rasul, yang akan dihisab di hari kiamat, wa an ilmihi bima fa'ala fih, yaitu ilmunya. Jadi ilmu ini dari mana dapat nih, harus dipertanggungjawabkan. Maka carilah ilmu yang dengan berguru tentunya. Karena dengan berguru kita bersanad ilmu kita ini sampai kepada guru-guru, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, dan juga sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ilmu akan ditanya. Oleh karena itu orang yang berilmu, manfaatkan ilmunya, amalkan ilmunya. Lalu yang ketiga kata Rasul, la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Yang ketiga kata Nabi, wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Ini paling berat. Yang ketiga ini urusan harta. Ada dua pertanyaan, min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana dihasilkan harta kita itu dan kemana dibelanjakan. Dua-duanya harus sinkron antara penghasilan dengan pengeluaran. Dari mana dalam arti yang halal, dikeluarkan dalam bentuk yang halal. Min ainak tasabahu wa bima anfaqahu, yang akan dihisab oleh Allah. Makanya pada pertemuan yang lalu ada 5 kekhawatiran Nabi di akhir zaman itu. Yang keempat, yang keempat pada pembahasan yang lalu, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Umatku begitu amat cinta dengan urusan harta. Dia hitung-hitung jumlah bilangannya, khawatir hilang dan berkurang. Tapi lupa dengan urusan hisab di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram. Maka hati-hatilah mendapatkan harta yang kita miliki ini dengan ukuran kehalalannya. Jangan semuanya dianggap halal. Karena sesuatu akan dihitung oleh Allah dan dihisab di yaumil qiyamah. Maka wajar sajalah ketika di hari kiamat la tazulu qadamu abdin, tidak bergeser kaki seseorang kecuali 4 hal sebelum ditanya. Lalu yang terakhir, yang keempat, la tazulu qadamu abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in wa in jismihi bima ablahu. Badan kita ini ketika hidup digunakan untuk apa saja? Digunakan apakah untuk ibadah? Apakah kaki kita ini banyak dibawa ke masjid? Apakah tangan kita ini mudah bersedekah? Apakah mata kita ini melihat hal-hal yang Allah cintai? Apakah kedua pendengaran kita ini digunakan selalu dalam ketaatan? Maka yang keempat ini pun harus dipikirkan oleh kita yang masih hidup. Badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubungan sama amal kita di dunia. Semua anggota badan kita akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita yang masih hidup, masih diberi kesehatan oleh Allah, mampu mengemban amanah yang begitu amat berat tentunya. Bagaimana cara kita memanfaatkan badan kita ini yang sehat tentunya. Dan sehat itu pun sebagian dari nikmat Allah. Ada 2 nikmat yang Rasul ketika itu sangat khawatir. Nikmatani magbunun bihima kasirum minan nasi, asyihatu wal faragu. Ada 2 nikmat yang dikhawatirkan Nabi ketika itu, kasirum minan nas. Bagian besar dari manusia, asyihatu wal faragu, kesehatan dan kesempatan. Ada orang yang sehat tapi enggak sempat ke masjid. Ada orang yang sempat tapi enggak sehat. Ketika ada dua-duanya, kadang-kadang menjadi ujian bagi seseorang. Ke masjid enggak sampai, belajar enggak bisa. Padahal ada kesempatan. Bersedekah berat. Padahal ada kesempatan untuk bersedekah. Mendirikan sholat mampu, padahal ada waktu. Sholat tahajud bisa, nonton bola semalam suntuk bisa sampai subuh. Oleh karena itu hadirin yang dicintai Allah, mudah-mudahan 4 hal ini dari renungan kita ketika masih diberi kesehatan, ketika masih diberikan umur panjang, ketika diberikan waktu, mari kita gunakan waktu kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan umur kita yang singkat ini untuk ketaatan kepada Allah. Mari kita gunakan ilmu pengetahuan kita untuk berjuang di jalan Allah. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi juga ada hak-hak nilai orang lain yang ada pada harta yang kita miliki. Maka keluarkan zakatnya, maka keluarkan sedekahnya. Sehingga di mata Allah nanti meringankan hisab kita di mata Allah. Semuanya kita jadikan nilai-nilai ketaatan, tentu dengan kunci keikhlasan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.